Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar teman-teman sekalian? Semoga teman-teman sekalian tetap sehat-sehat selalu dan juga kita semua tetap dalam lindungan Allah dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, pertama izinkan dulu saya memperkenalkan diri. Ya, teman-teman sekalian, nama saya Ibnu Syukron Halid, NIM 2018 0430 185. Saya adalah mahasiswa dari Prodi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan kepada saya dari mata kuliah Kebank Sentralan dengan materi Bank Indonesia. Ya, untuk judul kali ini adalah tentang Bank Indonesia, profil, sejarah, dan transformasi dari Bank Indonesia. Ya, teman-teman sekalian, di sini kita sudah masuk ke slide yang pertama untuk yang pembahasan profil dari Bank Indonesia, yaitu status dan kedudukan lembaga negara yang independen. Bank Indonesia adalah bank sentral yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dimulai ketika sebuah undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal secara tegas diatur dalam undang-undang. Nah, status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien. Nah, di sini ada juga status dan kedudukan Bank Indonesia tapi sebagai badan hukum. Nah, status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Nah, sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan. Nah, di sini ada visi dan misi dari Bank Indonesia. Pertama ini ada visi. Visi Bank Indonesia adalah menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging markets untuk Indonesia maju. Yang kedua di sini ada misi dari Bank Indonesia ada 7 ya. Ada 7 dari misi Bank Indonesia. Yang pertama adalah mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah. Yang kedua, turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Yang ketiga, turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital. Yang keempat, turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang kelima, turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan. Yang keenam, turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga tingkat daerah. Dan yang ketujuh, mewujudkan bank sentral berbasis digital. Ya, teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam bagian tujuan dan tugas dari Bank Indonesia. Nah, di sini Bank Indonesia membuat tujuan tunggal dari Bank Indonesia tersendiri. Nah, dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain.
Nah, teman-teman, di sini ada 3 pilar utama. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia didukung oleh 3 pilar yang merupakan 3 bidang tugasnya. Ketiga bidang tersebut perlu diintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Dan juga berikut tugas dan fungsi Bank Indonesia yang telah dituangkan dalam bentuk gambar berisi 3 pilar. Nah, jika teman-teman tidak bisa melihat karena tulisannya terlalu kecil, ini bisa di zoom ya, agak di zoom sedikit. Yang pertama di sini, pilar pertama menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan yang ketiga adalah stabilitas sistem keuangan. Nah, di atapnya ini ada mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, dan di pondasinya terdapat pendukung manajemen intern. Baik, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, di sini ada bagian dari sejarah Bank Indonesia. Di sini akan saya jelaskan secara singkat ya teman-teman. Sebenarnya lebih panjang ya dan lebih banyak dari timeline dari tahun ke tahun tentang sejarah Bank Indonesia sendiri ini, karena saya melihat dari websitenya langsung, tapi karena mungkin akan memakan waktu terlalu banyak, maka saya singkat menjadi beberapa bagian saja. Yang pertama adalah pada tahun 1746 Bank Courant and Bank van Lening ini adalah bank yang pertama yang dibangun oleh Belanda ketika pertama kali bangsa Belanda sampai ke Indonesia. Dan ini menjadi asal-usul dari bank pertama yang ada di Nusantara. Saat itu masih belum Indonesia ya teman-teman, masih Nusantara. Yang berikut, pada tahun 1828, di sini terjadi pendirian The Javas Bank, yaitu pendirian The Javas Bank yang nantinya menjadi cikal bakal dari Bank Indonesia. Jadi setelah Bank Courant and Bank van Lening itu dibangun pada awal sampainya bangsa Belanda di Nusantara, berikutnya bangsa Belanda mengganti dan mendirikan nama baru, yaitu The Javas Bank, biasanya disingkat sebagai DJB. Dan ini menjadi cikal bakal dari Bank Indonesia saat itu. Nah, pada tahun 1942, yaitu masa pendudukan Jepang, ketika bangsa Belanda terusir oleh Jepang dan Indonesia diambil alih oleh Jepang. Pada saat itu, tugas DJB juga sebagai bank sirkulasi di Indonesia kemudian digantikan oleh Nanpo Kaihatsu Ginko, atau disingkat juga dengan NKG. Sama juga sebagai tugasnya sebagai bank sirkulasi di Indonesia, akan tetapi diganti namanya dan diganti kepengurusannya oleh Jepang. Yang berikut, pada tahun 1945, pemerintah Republik Indonesia membentuk bank sirkulasi, yaitu Bank Negara Indonesia. Jadi secara singkat saya jelaskan ya teman-teman, pada saat itu bank DJB sudah tidak berlaku lagi dan sudah diganti menjadi Bank Indonesia. Akan tetapi karena masih belum ada status quo yang tetap, status yang kuat untuk Bank Indonesia menjadi bank sirkulasi di Indonesia, maka dan saat itu bangsa Belanda sempat ingin melakukan pelemahan dalam sistem ekonomi Indonesia. Maka dari itu, untuk memperkuat sirkulasi Bank Indonesia, maka dibangunlah yang namanya Bank Negara Indonesia pada saat itu. Dan pada saat itu juga Bank Negara Indonesia atau BNI mendapat wewenang untuk mencetak uang dari Bank Indonesia. Nah, selanjutnya pada tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia,
yaitu di mana Bank Indonesia ditetapkan sebagai bank sentral yang bersifat independen. Dan pada tahun 2004, undang-undang ini kembali dimuat kembali dengan diganti tahunnya sebagai tahun 2004, di mana pada tahun tersebut Bank Indonesia sudah disahkan menjadi bank independen yang berdiri sendiri. Ya, teman-teman, ini adalah sekilas ya logo Bank Indonesia dari tahun ke tahun. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang transformasi dari Bank Indonesia. Pertama, kita akan mengacu pada pertanyaan dulu. Mengapa Bank Indonesia bertransformasi? Nah, Bank Indonesia bertransformasi karena memiliki cita-cita jangka panjang yang hendak diwujudkan atau dikenal dengan sebutan visi. Selain visi, elemen penting lainnya adalah misi. Misi dalam menentukan batas dan maksud dari aktivitas untuk mewujudkan visinya. Melalui keberadaan visi dan misi akan menginspirasi dan mendorong semua anggota organisasi untuk berfokus pada kesatuan tujuan. Nah, di tengah lingkungan strategis yang dinamis untuk mencapai visi Bank Indonesia, yaitu menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging markets untuk Indonesia maju. Jadi tadi adalah sedikit alasan mengapa Bank Indonesia itu bertransformasi. Nah, untuk arah strategis terdapat 7 insight kepemimpinan dalam melaksanakan transformasi Bank Indonesia. Yang pertama, ada cinta BI. Yang kedua, ada cinta ilmu. Yang ketiga, berpikir strategis. Yang keempat, memimpin perubahan. Dan yang kelima, gaining commitment. Keenam, cinta Tuhan. Dan yang ketujuh, cinta keluarga. Nah, arah strategis Bank Indonesia ini dibagi menjadi beberapa bagian dan ini disusun secara grafis. Yang pertama adalah penetapan visi dan misi. Dan yang kedua, penetapan di bawahnya terdapat penetapan 12 program strategis Bank Indonesia. Nah, dari penetapan 12 program strategis Bank Indonesia ini terdapat 3 cabang lagi. Yang pertama adalah transformasi kebijakan. Yang kedua, transformasi organisasi. Dan yang ketiga, transformasi SDM dan budaya kerja. Nah, teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kebank sentralan dalam materi Bank Indonesia kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan yang saya ingin sampaikan juga dalam kesempatan kali ini, bagi teman-teman yang sudah menonton video saya kali ini, jika teman-teman sekalian masih penasaran dan ingin tahu lebih banyak lagi tentang Prodi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, teman-teman dapat mengunjungi website kami di economicsfeb.umy.ac.id atau juga pada website kami di Ekonomi Internasional yaitu di ipif.umy.ac.id dan di sini juga tertera akun Instagram kami yaitu di @economicsfebumy atau @ipifebumy. Di sini juga terdapat nomor telepon yang dapat dihubungi oleh teman-teman dan nomor WA yang bisa teman-teman hubungi untuk bisa menanyakan info lebih lanjut tentang Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya pada prodi Ilmu Ekonomi reguler maupun yang internasional. Dan di sini juga terdapat alamat dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta jika teman-teman berkenan untuk berkunjung secara langsung ke prodi kami. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih sekali lagi kepada teman-teman yang sudah menonton video saya. Thank you for watching. Mari kita tutup bersama dengan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.